Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang digital business innovation. Salah satu tren yang sedang muncul belakang ini ya, sebuah model bisnis yang mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya gitu ya, atau bahkan mungkin kita tidak pernah tahu gitu ya, bahwa model bisnis seperti ini bisa menjadi sesuatu yang populer gitu ya, bahkan bisa mendatangkan impact yang tinggi terhadap masyarakat gitu ya, terhadap orang-orang di suatu negara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang digital business innovation, nanti ada beberapa pendahuluan, kemudian yang akan dijabarkan detailnya di video-video berikutnya. Baiklah, kita mulai untuk Road for Digital Business Innovation. Diawali dengan sebuah perjalanan gitu ya. Perjalanan bisnis awalnya dimulai dengan yang disebut bisnis konvensional. Apa itu bisnis konvensional gitu ya? Bisnis konvensional itu adalah sebuah bisnis yang seperti kita ketahui gitu ya, bisnis ini hadir sebelum tren teknologi saat ini. Artinya ketika kita seperti yang kita ketahui, revolusi industri gitu ya, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, bahkan sampai 4.0 memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan setiap revolusi industri cukup berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis. Nah, bisnis tradisional ini banyak yang mampu untuk beradaptasi dengan tren teknologi gitu ya. Tapi ada juga yang terdampak, tidak bisa mengikuti, dan akhirnya harus kolaps gitu ya istilahnya. Nah, bisnis tradisional ini konsepnya dikenal dengan istilah 3P ya. Jadi untuk sukses gitu ya, untuk sukses atau untuk kita memulai bisnis konvensional, biasanya pertimbangannya adalah 3P. Yang pertama adalah price gitu ya. Yang kedua adalah place, tempat gitu ya. Jadi tempatnya dulu. Kemudian yang kedua harga, yang ketiga adalah produk. Jadi tiga ini yang menentukan gitu ya. Jadi kalau mau bisnis, ketika kita kepikiran gitu ya, mau bisnis lah gitu ya, maka mindset yang utama gitu ya terbangun itu adalah bisnis tradisional atau bisnis konvensional. Maka yang menjadi acuan biasanya adalah, kalau mau bisnis, produknya apa? Ketika sudah dapat produknya, biasanya adalah tempatnya di mana. Kemudian habis itu menentukan harganya gitu ya. Nah, untuk tempat dan produk, maka biasanya dibutuhkan yang namanya adalah modal. Maka dari itu ketika orang mau bisnis mesti, modalnya butuh banyak nih, nggak punya modal gitu ya. Ngumpulin modal dulu dan seterusnya. Itulah konsep-konsep yang dibangun di bisnis konvensional. Nah, seiring perkembangan waktu, bisnis konvensional ini juga hadir ya. Kita di tengah maraknya pembangunan yang di berbagai kota dan infrastruktur sudah siap, dan juga masyarakat yang mulai berkembang gitu ya, maka banyak buat pusat perbelanjaan ya gitu ya. Itu adalah proses. Kemudian juga hadirnya mall gitu ya, mall untuk segmentasi tertentu gitu ya. Kemudian untuk pusat perbelanjaan itu juga macam-macam gitu ya, padahal produknya sama gitu ya. Mungkin sama-sama menjual produk X, tapi dengan segmentasi market yang berbeda, itu menghasilkan bisnis yang berbeda pula. Kemudian puncaknya gitu ya, puncaknya dari bisnis konvensional ini adalah bagaimana membuat jangkauan dari sebuah bisnis itu bisa lebih luas. Karena orientasinya adalah tempat, maka biasanya sebuah bisnis itu jangkauannya siapa? Jangkauannya ya radius di sekitar tempat itu.
entah itu yang tinggalnya di sana, orang yang sedang lewat, atau orang yang sedang berkunjung. Nah, kemudian puncaknya apa? Yaitu dilakukan sebuah inovasi. Bagaimana menjangkau lebih banyak pelanggan, menjangkau lebih banyak customer dari tempat yang ada. Dengan cara apa gitu ya? Maka dikenal dengan namanya buka cabang gitu ya, buka cabang. Tapi istilah populernya adalah waralaba atau franchise. Nah, itulah yang dikembangkan gitu ya. Konsepnya bisa buka cabang gitu, kan buka cabang butuh modal yang lebih tinggi lagi. Ketika dia sukses besar ya bisa gitu, tapi kebanyakan yang banyak diambil ketika bisnis sudah besar dengan konsep paling matang adalah franchise atau waralaba. Nah, ini bisa terlihat ya, seperti minimarket di setiap jalan protokol mesti ada gitu ya, sudah kita lihat yang selalu berjejeran gitu ya. Kemudian bahkan ekspansi dari luar negeri ya, dari Amerika gitu ya, dari Eropa itu banyak masuk ke Indonesia, mulai dari minimarket, kemudian produk-produk kebutuhan sehari-hari, ada juga kuliner gitu ya, ada yang junk food gitu ya, ada pizza dan setelah masuk ke Indonesia. Itulah suksesi gitu ya, tingkatan paling sukses dari sebuah bisnis konvensional. Kemudian pada perkembangannya bisnis konvensional ini tidak mungkin totalitas tradisional gitu ya, jadi mesti mereka mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang mampu untuk beradaptasi ya sekarang mau nggak mau mereka ikuti perkembangan gitu ya. Kalau misalnya untuk sistem SDM-nya mungkin untuk persensi sudah digital gitu ya, minimalnya adalah untuk menangani customer gitu ya. Misalnya ada yang belanja, mereka sudah membutuhkan aplikasi untuk kasir gitu ya. Nah, modelnya desktop, aplikasi website ataupun mobile. Kemudian reportnya mungkin dalam bentuk digital. Kemudian juga untuk pembayaran mungkin sudah menggunakan dompet digital, credit card dan seterusnya. Nah, itulah perkembangan. Tapi tidak semua yang sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi tadi mampu untuk bertahan. Beberapa atau sebagian besar, tidak semuanya gitu ya, ada yang sanggup bertahan, tapi beberapa ada yang nggak sanggup. Akhirnya apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah mereka harus tidak bisa melanjutkan bisnis gitu ya. Ada juga yang melakukan transformasi gitu ya, dari bisnis konvensional menjadi bisnis yang mampu untuk bersaing. Nah, seperti kita dengar beberapa waktu belakangan ini ya, banyak gerai-gerai di mall-mall gitu ya yang nggak waktu lanjut gitu ya, seperti Matahari. Mereka menutup semua gerainya, dan juga beberapa lagi yang banyak, apalagi selain dampak dari digital juga adanya pandemi gitu ya. Pandemi COVID juga mempercepat lagi pertumbuhan laju digital, dan juga bagaimana bisnis konvensional ini apakah lanjut atau tidak. Nah, efek dari itu gitu ya, kemudian menumbuhkan sebuah bisnis gitu ya, yang dikenal dengan namanya bisnis online. Nah, ini adalah hasil transformasi yang berikutnya. Mereka yang mampu beradaptasi bisa menuju ke arah ini, atau bahkan berganti model bisnisnya gitu ya. Seperti yang kita lihat Matahari yang tadinya operasional totalitas di mall gitu ya, dengan segmentasi market anak-anak atau orang-orang masyarakat yang berkunjung ke mall, ternyata segmentasi itu sudah berubah haluan gitu ya. Mereka memang suka ke mall, tapi mungkin hanya melihat, kemudian mengecek gitu ya, nonton-nonton, jalan-jalan dan seterusnya. Tapi ketika belanja mereka mana ke online, karena zaman dulu gitu ya, ketika mereka belanja online, mereka agak susah untuk menemukan produk yang mereka cari. Jadi ketika mereka mau fashion ya perginya ke Matahari. Tapi sekarang dengan adanya online, perkembangan yang semakin pesat, mereka lebih mudah mendapatkan produk-produk sekelas yang dijual Matahari secara online. Artinya mereka tanpa harus keluar rumah, lebih simpel, membayar lebih enak, dan sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu Matahari bertransformasi menghadirkan namanya Matahari Mall.
tokopedia.com gitu ya. Itu modelnya. Nah, bisnis online ini otomatis ada beberapa kelebihan gitu ya. Yang pertama adalah jangkauannya skala global, minimal skala nasional, sudah otomatis gitu ya, karena bisa diakses oleh seluruh penduduk suatu negara, misalnya seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu ya. Yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah strategi marketingnya ada 24 jam. Artinya ketika kita punya media yang di online kan, ini akan jalan terus, bahkan transaksi bisa tengah malam, ada orang yang order gitu ya, jam 1, jam 2, jam 3 itu ada orang order, tetap bisa. Nah, di dalam bisnis online itu terdapat suatu strategi untuk mengoptimasi bisnis online gitu ya. Namanya adalah digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk melakukan optimasi, gimana caranya biar bisnisnya bisa berkembang atau bisa tumbuh dengan memanfaatkan bisnis online. Nah, ini adalah perkembangannya. Sampai sekarang Indonesia mencapai puncaknya gitu ya, itu sejak mulai pandemi ya, 2020 itu benar-benar puncaknya. Orang-orang yang tadinya nggak yakin, nggak terbiasa dengan belanja online, sekarang menjadi terbiasa gitu ya dengan bisnis online, dan mau nggak mau gitu ya, meskipun agak dengan terpaksa ya, mereka akhirnya bisa belanja online gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah masa depan ya, atau inovasi. Di Indonesia mulai berkembang, di banyak negara sudah berkembang sejak lama. Di Indonesia sudah mulai masuk ini fase atas gitu ya, cuman masih diharapkan setidaknya dalam waktu 10 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah tren. Yaitu apa gitu ya, yang berikutnya namanya adalah digital business, atau biasa dikenal dengan istilah startup. Nah gitu ya, startup itu adalah perkembangan berikutnya dari sebuah model bisnis. Bedanya apa dengan bisnis online gitu ya? Jadi antara materi startup, atau ketika kita ngomongin startup dan ngomongin bisnis online, mungkin objeknya bisa sama, bisa beda. Contohnya gitu ya, di bisnis online kita bisa ngomongin yang namanya Tokopedia. Di startup kita juga bisa ngomongin yang namanya Tokopedia, sama. Yang kita omongin objeknya sama. Bedanya di mana gitu ya? Nah, ketika kita bisnis online di Tokopedia, yang kita bicarakan adalah toko kita. Saya jualan baju nih, gimana di Tokopedia? Gimana caranya sih biar toko saya itu ratingnya bagus gitu ya? Biar gimana caranya sih biar yang order atau pembelian produk saya di Tokopedia itu biar laris gitu ya? Makanya kita bicaranya adalah digital marketing. Bagaimana strategi optimalisasi Tokopedia untuk penjualan, untuk meningkatkan bisnis kita. Itu yang kita bicarakan di bisnis online. Sedangkan di digital business atau di startup yang kita bicarakan agak beda. Sama-sama Tokopedia, tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana membangun sebuah startup. Jadi adalah bagaimana kita membangun seperti Tokopedia. Nah, seperti itu. Jadi kalau startup yang dibicarakan apa? Yaitu mulai dari bagaimana proses developnya, gitu ya, bagaimana proses bisnisnya, algoritma apa yang digunakan, dan seterusnya. Jadi lebih ke mungkin IT ya, bisa ke IT-nya, ke proses bisnisnya, dan seterusnya. Jadi inilah perkembangan berikutnya. Nah, ketika kita bicara sebuah startup, apa sih sebuah goal yang diharapkan dari bisnis ini gitu ya? Kenapa ini menjadi inovasi level lanjutan dari bisnis online gitu ya? Jadi di sini kita bicara yang namanya impact gitu ya, atau bicara benefit. Jadi ketika kita membicarakan bisnis online, yang dampaknya itu hanya ada 2 segmen, atau yang merasakan manfaat utamanya sebenarnya yang mendapatkan keuntungan ya penjualnya aja, saya jualan di Tokopedia. Oke. Kemudian ada yang beli nih, yang dapat keuntungan siapa? Saya, 1 orang. Tapi ketika kita bicara startup, kita nggak bicara lagi produkmu apa sih gitu ya, ukurannya berapa, warnanya apa, harganya berapa, kita nggak ngomong gitu.
Tapi kita ngomongin adalah seberapa banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari startup yang kita buat. Jadi kalau kita ngomongin startup adalah misalnya di sana ada 1000 penjual, ya nggak untung nggak cuma 1 orang, tapi 1000 orang. Nah ini adalah dampaknya yang di luar. Inilah bisnis masa depan. Di Indonesia sudah mulai populer, ada banyak ya, baik itu startup asli Indonesia maupun startup yang dari luar masuk Indonesia. Tapi sektor yang belum tergarap itu masih ada banyak banget. Karena konsepnya startup itu dibangun untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang di Indonesia itu masih banyak banget ini ya. Ketika kita nonton berita isinya masalah semua. Nah, permasalahan-permasalahan itu bisa diangkat, bisa kita selesaikan ke dalam sebuah roadmap bisnis atau startup. Nah, ini diharapkan dalam 10 tahun ke depan itu banyak startup Indonesia yang bermunculan menyelesaikan berbagai problematika yang ada di Indonesia ya, sehingga tumbuh pesat dan berkembang. Nah, ketika kita bicarakan startup itu adalah sebuah konsep namanya crowd business. Nah, kita lihat dulu fundamentalnya kenapa startup ini mulai menjamur gitu ya, dan berkembang pesat di Indonesia dengan jutaan user aktif setiap harinya. Yang pertama adalah informasi yang terdigitalisasi. Artinya ketika zaman dulu gitu ya, orang mau mengakses internet itu masih awam gitu ya. Jadi jumlah pengguna internet mungkin 5 tahun yang lalu itu kan masih belum sebanyak sekarang. Apalagi dengan adanya pandemi, pengguna internet belum jauh-jauh. Itulah. Jadi sudah nggak awam lagi dengan informasi-informasi digital, sudah terbiasa dengan internet. Apalagi terdorong COVID ya, pembelajaran internet semuanya sudah digital. Itulah makanya perkembangan ketika sudah digital, apapun yang ranah digital bisa masuk. Bisa bisnis, bisa pendidikan, bisa kesehatan, dan bidang-bidang yang lain. Yang kedua adalah kecanggihan hardware, bandwidth, dan storage. Bisa kita ketahui, zaman dulu untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus ya harus menggunakan kamera DSLR. Ya, biar hasilnya bagus banget. Nah sekarang smartphone saja, HP itu sudah kameranya mungkin bisa sampai 64 megapiksel ya, setara dengan kamera DSLR atau bahkan lebih besar. Mungkin kalau hardware ya sekarang udah canggih lah gitu ya, prosesor udah berapa, bahkan HP zaman dulu mungkin ya nggak pakai RAM gitu ya, prosesornya juga cuma apa gitu ya. Saya sekarang sudah memiliki kecanggihan secanggih komputer gitu ya. Nah, di hardware ini gitu ya, kalau kita lihat dulu orang mau nge-game ya, game kayak Mobile Legends itu harus di PC, nggak bisa di HP. Nah sekarang sudah bisa gitu ya, dengan canggihan hardware yang ada di HP itu bisa gitu ya. Kemudian storage, penyimpanan utamanya lebih kencang lagi gitu ya. Sekarang untuk SSD, kemudian dulu itu ya kita mau nyari 1 tera itu ya susah gitu ya. Mungkin sudah ada tapi digunakan hanya perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Tapi kalau yang sekarang gitu ya, 1 tera itu udah biasa gitu ya, beli 1 tera dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kecanggihan software, perkembangan software, kemudian algoritma bidang ilmu komputer. Nah, software ini memang cukup berkembang ya, terutama dipelopori dengan lahirnya Android. Jadi Android itu berkembang dengan sangat pesat dan menjadi pilihan dan terobosan serta sebuah evolusi. Jadi dengan adanya Android itu dulu orang nggak kepikiran tuh aplikasi yang itu kan udah pakai Symbian gitu ya. Dengan adanya Android sekarang sudah secanggih ini gitu ya, sistem operasi sebuah HP setara dengan komputer.
kemudian juga algoritma gitu ya, akhirnya muncul apa gitu ya, kecerdasan buatan, kemudian big data science, kemudian macam-macam. Nah itulah algoritma yang mendukung dengan tiga ini gitu ya, itulah menghasilkan gitu ya, namanya adalah growth model bisnis. Growth model bisnis itu apa sih? Growth model bisnis itu adalah sebuah metode yang memanfaatkan massa gitu ya. Massa itu bisa kerumunan, bisa sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi bisnis nggak lagi bicara tentang aku gitu ya. Bisnisku apa, produkku apa gitu ya. Tapi apa gitu ya, berapa banyak sih orang yang bisa mendapatkan manfaat. Nah disini ada banyak banget. Maka konsepnya adalah berbasis kerumunan. Seberapa banyak orang yang bisa bergabung di bisnis ini sehingga bisnis ini menjadi besar gitu ya. Maka yang menjadi asal itu apa gitu ya? Yang menjadi asal itu nggak lagi produk. Kita nggak ngomongin produk, kita nggak ngomongin kita nyewa gudang, enggak seperti itu. Yang menjadi asal utama apa? Kerumunan massa. Nah berarti orangnya, nah massa ini gitu ya, ketika kita masuk ke digital maka dia dikenal dengan nama apa? Data. Nah kekuatan growth bisnis ini adalah data gitu ya. Data itu sebagai aset. Jadi kalau kita mau menghitung valuasi bisnis, maka yang dihitung apa? Jumlah data gitu ya. Nah ini adalah konsep utama dari growth business model gitu ya. Nah growth business model sendiri terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah crowdsourcing, yaitu memanfaatkan talenta gitu ya, atau orang dengan kelebihan atau skill atau kompetensi tertentu. Yang kedua crowdfunding, yaitu adalah pendanaan, di mana pendanaan memanfaatkan masyarakat. Yang ketiga adalah crowd sharing ekonomi. Nah, sebenarnya crowdsourcing crowdfunding itu bagian dari crowd sharing ekonomi, tapi nanti akan saya buatkan video terpisah gitu ya, biar lebih jelas lagi. Crowd sharing ekonomi gitu ya, yaitu memanfaatkan aset-aset tidak terpakai, dan konsepnya adalah ekonomi berbagi. Kemudian ada crowd service dan crowd platform. Kemudian yang berikutnya ada marketplace ya. Marketplace itu sudah seperti yang kita ketahui, bagaimana di sana terdapat kerumunan dari penjual yang masuk gitu ya. Dan yang terakhir adalah user generate content. Nah ini serba mesin ya, jadi kerumunan data itu tidak harus manusia, bisa aset. Aset itu benda mati, bisa juga teknologi, dan yang terakhir bisa juga konten atau data. Nah contoh user generate content itu adalah bentuk suksesnya adalah sosial media. Bagaimana si pendiri Facebook dia yang ditargetkan adalah bukan konten, bukan isi beritanya, tapi apa? Platformnya. Bagaimana si pendiri Facebook ini membuat sebuah platform itu digratiskan gitu ya, platform digratiskan, kemudian user ditarik dengan fitur-fitur yang menarik dan seterusnya gitu, yang menyenangkan gitu ya, yang membuat orang kecanduan, sehingga apa? User dengan sendirinya akan join, jadi akan bergabung dan apa? Akan melakukan generate content. Jadi semakin banyak user yang bergabung, semakin banyak user yang aktif, artinya sering ngepost gitu ya di Facebook atau di Instagram, sering ngepost, sering berinteraksi, maka valuasi si pemilik user generate content ini akan semakin tinggi, datanya itu semakin tinggi. Nah nilainya adalah data itu. Nah untuk beberapa video ini nanti akan terpisah video sendiri-sendiri, jadi nanti silakan teman-teman untuk melihat video-video berikutnya. Kemudian goals dari growth business model itu apa sih gitu ya? Yang pertama yang menjadi pertimbangan atau pertanyaan adalah profit gitu ya. Bagaimana menghasilkan keuntungan. Nah ini nanti akan ada banyak ya strategi, namanya revenue stream, atau bagaimana sebuah startup atau digital innovation yang berbasis growth ini menghasilkan keuntungan. Nanti metodenya ada banyak. Jadi nggak melulu kita harus menjual gitu ya,
banyak strategi yang diterapkan, dia modelnya gratis, tapi juga meskipun gratis dia bisa mendapatkan penghasilan dengan metode yang lain. Yang kedua adalah bagaimana menempatkan ya, atau positioning bisnis tradisional. Apakah startup ini akan menggusur sebuah bisnis tradisional, atau bagaimana merangkul gitu ya bisnis tradisional ini untuk berinovasi, memanfaatkan startup yang ada gitu ya. Nah, artinya sebuah startup yang bagus itu adalah yang menyelesaikan sebuah permasalahan yang belum mampu diselesaikan oleh bisnis tradisional. Ketika permasalahan itu sudah diselesaikan oleh bisnis tradisional dan yang kita lakukan hanya istilahnya mematikan bisnis tradisional, nah itu kurang relevan kalau menurut saya. Jadi bagaimana bisnis tradisional ini bisa kita rangkul, kita jadikan satu, artinya mereka mendapatkan benefit dari bisnis yang kita buat atau startup yang kita bangun. Dan yang ketiga adalah social impact. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Seberapa besar sih impact yang didapatkan oleh masyarakat ketika kita membangun sebuah startup atau dari kehadiran sebuah startup. Dengan kehadiran startup ini, berapa banyak social impact yang diberikan.